Selamat datang di mata kuliah pemrograman web dasar. Ini adalah materi pengantar. Sebagai pengantar, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa banyak di masyarakat yang mengatakan ada portal, kemudian ada website. Nah, kalau teman-teman melihat seperti itu, teman-teman nggak perlu bingung. Karena pada intinya baik portal maupun website itu sama saja. Dan setiap saat selalu ada muncul portal-portal baru atau website-website baru. Di sini ada beberapa contoh website atau portal yang mungkin teman-teman sangat familiar. Ada website Uniba yang digunakan sebagai portal profil universitas maupun portal akademik yang fungsinya bisa digunakan sebagai promosi Uniba ataupun akses data informasi akademik. Yang kedua ada Tokopedia. Ini adalah contoh portal e-commerce di mana di sana fungsinya dipakai untuk proses jual beli. Kemudian ada juga kompas.com. Ini adalah portal berita yang fungsinya digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik informasi di nasional maupun internasional. Kemudian ada website dari McDermott. Ini adalah contoh portal profil perusahaan. Di sini mereka menyampaikan apa saja yang mereka kerjakan dan produk apa saja yang mereka hasilkan. Dan yang terakhir ada BNI. Ini adalah contoh portal yang digunakan untuk internet banking, transaksi perbankan secara online melalui portal. Ini adalah beberapa contoh portal yang saya yakin teman-teman sangat familiar. Dan ini saya jadikan sebagai contoh karena untuk memudahkan pemahaman teman-teman sekalian. Kemudian, kalau kita telah dari penjelasan saya tadi, bisa kita katakan bahwa portal ataupun website itu adalah kumpulan dari halaman-halaman web yang disatukan dalam sebuah domain ataupun subdomain. Dan semua itu ada di dalam www atau World Wide Web. Ini adalah laman internet yang menaungi semua situs yang ada di seluruh penjuru dunia. Dan hampir keseluruhan website, atau bukan keseluruhan, tapi umumnya semua halaman website itu terbentuk dari dokumen yang ditulis dalam format HTML atau kepanjangannya Hypertext Markup Language dan dibuka melalui protokol HTTP. Ini adalah protokol khusus yang dipakai untuk mengakses halaman website di internet. Mungkin memang banyak bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat website. Cuman ketika diakses oleh end user, itu pada akhirnya oleh browser, semua itu ditranslate menjadi halaman dalam bentuk HTML. Teman-teman nanti bisa mencoba. Kalau teman-teman membuka situs, silakan teman-teman klik kanan, kemudian teman-teman pilih bagian view source. Nanti hasilnya akan ditampilkan bahwa dokumen yang sebenarnya dibaca oleh protokol HTTP adalah dokumen berbentuk atau dengan format HTML. Oleh browser diubah menjadi tampilan yang menarik sesuai dengan apa yang kita lihat. Dan HTML sendiri bisa disebut sebagai bahasa ibu dari sebuah website. Kemudian, secara definisi, website adalah kumpulan dari berbagai macam halaman situs yang terangkum di dalam sebuah domain atau subdomain yang berada di dalam World Wide Web dan
dan tentunya terdapat di dalam internet. Ini seperti definisi yang sebelumnya sudah saya jelaskan di slide kedua tadi, dan sama di slide sebelumnya bahwa sebuah website itu biasanya ditulis dalam format HTML. Dan dari definisi-definisi tersebut kita bisa mengambil beberapa kesimpulan bahwa website itu bisa diartikan sebagai suatu kumpulan halaman yang menampilkan informasi teks, data, gambar diam ataupun gambar bergerak, data animasi, suara, video, maupun gabungan dari semuanya, baik bersifat statis maupun yang dinamis, di mana membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling berkaitan dan masing-masing dihubungkan dalam satu jaringan atau hyperlink. Hyperlink ini misalkan teman-teman membuka kompas.com, kemudian di situ ada list berita-berita yang mereka sudah buat. Kemudian ketika kita mengklik satu halaman berita atau satu judul, maka kita akan dibawa ke halaman dari berita tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan jaringan halaman atau hyperlink, keterkaitan antar satu halaman dengan halaman yang lainnya. Dan di website itu kan bermacam-macam. Teman-teman bisa melihat sebuah website itu pasti ada tulisannya, kemudian pasti ada gambarnya. Di gambar tersebut terkadang ada banyak jenisnya, ada iklannya yang bergerak-bergerak, kemudian ada juga videonya, dan juga banyak macamnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan satu halaman website. Sederhananya semua tampilan yang ada di halaman yang ada di internet itu bisa kita definisikan sebagai website, kecuali file ya. Berikutnya adalah jenis-jenis dari website. Website sendiri digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah web statis dan juga ada web dinamis. Perbedaannya apa? Kalau statis, itu data dari server langsung ditampilkan kepada klien melalui browser, baik Chrome, Opera, Mozilla, kemudian dan banyak lagi lah browser-browser, saya nggak terlalu update. Kemudian kalau dinamis, data di browser itu merupakan data yang sebelumnya diambil atau dikelola oleh di dalam database. Kelebihannya adalah kalau statis, jika terjadi perubahan, maka kita langsung merubahnya ke dalam server. Sedangkan kalau dinamis, kita bisa melakukan perubahan setiap saat melalui pengelolaan database. Jadi datanya bisa dinamis. Dan kebanyakan website yang kita akses itu rata-rata adalah web yang jenisnya adalah web dinamis. Karena dengan web dinamis ini kita bisa mengupdate data setiap saat, setiap waktu. Seperti itu. Dan kalau kita lihat secara jeroannya, website yang sifatnya atau jenisnya statis itu dia dibentuk dari beberapa bahasa pemrograman atau beberapa kode program, yaitu kode utamanya adalah HTML, kemudian didukung dengan JavaScript dan juga CSS. Sedangkan kalau kita menggunakan website dinamis, strukturnya itu dari data HTML itu didukung dengan JavaScript, kemudian ada PHP atau PHP, dan ada MySQL dan juga ada CSS. Perbedaan lainnya adalah kalau dinamik itu data diproses di server oleh script yang menggunakan bahasa pemrograman PHP.
Jadi data di MySQL itu diolah oleh PHP, kemudian oleh PHP disampaikan di-convert ke HTML. Maka yang tampil ke browser itu adalah data yang memang sudah di-convert oleh script PHP. Masing-masing ini punya fungsinya. HTML ini tadi saya katakan bahwa dia adalah bahasa ibu dari website. Kemudian JavaScript ini digunakan untuk membuat navigasi lebih mudah, lebih cepat. Dan CSS ini seperti make up bagi manusia. CSS digunakan untuk mempercantik tampilan. Dulu tampilan website itu sangat acak-adul. Dengan adanya CSS bisa seperti sekarang. Dan dengan pengembangan JavaScript, tampilan website semakin dinamis dan semakin atraktif. Pemrosesan bisa lebih cepat dan juga tampilannya lebih menarik. Kemudian dengan adanya PHP dan MySQL, ini dipakai untuk mengelola data. Jadi ini adalah jenis-jenis dari website. Dan juga tadi sudah saya sampaikan perbedaannya. Kalau statik ini pemrosesannya ada di sisi klien, sedangkan dynamic atau web dinamis dia pemrosesannya ada di sisi server dan diolah oleh bahasa pemrograman PHP. Ada yang mengatakan bahwa HTML itu bukan bahasa pemrograman. Ya, HTML itu memang bukan bahasa pemrograman. HTML adalah markup language, gitu. Jadi dia tidak digolongkan sebagai bahasa pemrograman, tapi lebih ke markup language. Sedangkan JavaScript ini ya bahasa pemrograman memang. Ini adalah bahasa pemrograman. Dan CSS ini bukan bahasa pemrograman, tapi memang kode script yang digunakan untuk mengelola tampilan dari suatu website. Sedangkan MySQL ini juga lebih ke query language. Jadi bukan bahasa pemrograman, tapi bahasa pengolahan data di dalam database. Kalau PHP ini adalah bahasa pemrograman yang sifatnya server side, di mana pemrosesannya dilakukan di sisi server. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita punya waktu dan insya Allah kita punya waktu untuk membahas hal-hal ini di dalam mata kuliah kita. Selanjutnya adalah fungsi dari website. Di sini ada kurang lebih 8 fungsi yang bisa teman-teman lihat. Yang pertama adalah memberikan informasi mengenai kegiatan perusahaan kepada masyarakat. Jadi fungsi pertama dari suatu website bagi suatu perusahaan adalah website bisa digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan juga mungkin ada beberapa kegiatan yang bisa di-share oleh perusahaan ke masyarakat, misalkan program bantuan sosialnya, kemudian program CSR-nya, dan yang paling penting bagi perusahaan adalah menampilkan proses produksi di perusahaannya. Dan setiap kegiatan perusahaan biasanya diupload ke dalam website. Tujuannya supaya masyarakat bisa tahu apa saja yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Ini penting untuk membantu masyarakat menilai kegiatan operasional dari perusahaan, sehingga masyarakat yang bisa jadi adalah bagian dari konsumen bisa semakin percaya dengan perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah menampilkan profil dari perusahaan. Nah, sebuah profil perusahaan itu sangat penting untuk ditampilkan karena ini berkaitan dengan
struktur organisasi dari perusahaan, kemudian visi misi dari perusahaan, dan juga sejarah dari perusahaan. Begitu juga dengan perkembangan perusahaan dari masa ke masa. Ini juga ada kaitannya dengan fungsi website dari poin pertama tadi. Jadi profil ini bisa digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Yang ketiga adalah digunakan untuk menjual produk perusahaan. Ini juga merupakan inovasi dari pengembangan teknologi marketing, bahwa website tidak bisa dipungkiri awalnya mungkin sebagai media informasi kepada masyarakat berkaitan dengan produk mereka, kemudian informasi kegiatan. Lama-kelamaan website juga difungsikan sebagai media marketing supaya bisa menjangkau segmentasi pasar yang lebih luas. Karena dengan adanya website, kalau dulu mungkin penjualan kita di level Batam gitu, dengan adanya website kita bisa menjangkau konsumen ke daerah yang ada di Indonesia ataupun ke mancanegara. Kemudian dengan adanya website, itu kita tidak perlu membuka toko secara fisik. Teman-teman bisa lihat misalkan dengan adanya e-commerce, banyak swalayan atau mall yang tutup karena mereka bisa menjalankan perusahaan cukup di rumah, megang handphone, kerjaan cuman baring, foto-foto, kemudian upload ke sosial media atau ke websitenya, dan orang akan melihatnya seperti itu. Dan dengan kemudahan itu orang bisa menjual produknya lebih variasi karena waktu bisa difokuskan untuk menjangkau pasar. Kalau dulu promosi misalkan harus langsung turun ke lapangan, menyebar brosur, sekarang cukup di rumah mengoptimasi website, waktunya lebih efektif, sisanya bisa dipakai untuk ekspansi ke produk-produk yang lain. Gitu. Jadi kita tidak perlu lagi sibuk masang gudang atau nyiapin gudang untuk tempat produksi dan sebagainya, karena kita bisa cukup menggunakan website, sisanya biar kita kerjasama dengan dropshipping atau seperti kerjasama yang lainnya. Dan konsumen juga bisa lebih mudah dalam proses pembelanjaan. Tidak perlu ke toko. Contohnya kayak kalian kalau belanja di rumah sambil baring, pegang handphone, buka Tokopedia, buka Shopee atau Bukalapak. Kalau ada uang tinggal pencet-pencet, besoknya datang baju, sepatu. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari website di media masa kini atau di era sekarang ini. Yang keempat, mempromosikan produk. Ini tadi juga ada saya singgung bahwa dengan adanya website, perusahaan bisa semakin menonjolkan kelebihan dan kekurangan dari produk dari perusahaannya. Yang kelima, membantu masyarakat dan konsumen agar memberikan kritik dan saran. Dengan adanya website, perusahaan bisa berinteraksi dengan masyarakat lebih cepat karena masyarakat bisa menyampaikan kritik dan saran tanpa harus datang ke perusahaannya. Dan perusahaan bisa langsung tahu karena dengan adanya teknologi website, informasi akan sangat cepat diterima dan bisa berinteraksi secara online. Website juga bisa digunakan untuk menampilkan lowongan kerja. Zaman sekarang banyak orang mencari pekerjaan melalui website. Kemudian yang ketujuh, pendapatan tambahan bagi perusahaan dari sistem pay per click dan akses website. Nah, ini juga banyak dimanfaatkan oleh perusahaan yang
menerima iklan, baik misalkan AdSense atau iklan-iklan pay-per-click lainnya. Jadi bisa menambah pemasukan perusahaan dari sisi selain produk yang dijual juga dari traffic yang didapatkan. Dan yang kedelapan adalah sebagai penghubung antar manajemen dan juga masyarakat luas. Intinya dengan adanya website, perusahaan bisa, manajemen dari suatu perusahaan bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat secara real time. Kemudian ada juga manfaat dari website. Selain fungsi tadi ada manfaatnya. Yang pertama adalah meningkatkan kredibilitas. Intinya begini, kalau teman-teman punya perusahaan, kemudian perusahaannya punya website, pasti orang akan percaya. Karena zaman sekarang, ketika kita kenalan misalkan, saya kerja di PT ABC gitu, orang itu secara refleks akan browsing gitu, PT ABC itu apa sih, di mana sih gitu, kepo gitu. Nah, kalau PT-nya tidak ada website, itu pasti orang sudah mikir, ah PT abal-abal ini gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau PT-nya ada websitenya, wah ini jelas nih PT-nya. Nah, sekarang website sudah seperti alat yang dipakai untuk mengecek apakah perusahaan itu benar apa tidak. Jadi kredibilitasnya seperti itu. Karena zaman sekarang kan banyak penipuan. Misalkan dapat undian rumah mewah dari PT CDE gitu. Nah, pas dicek PT-nya nggak ada. Jadi manfaat dari website seperti itu. Kemudian yang kedua menampilkan profil perusahaan. Ini juga tadi sudah kita bahas bahwa dengan adanya website, perusahaan bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang apa saja kegiatan dan apa saja produk yang dipasarkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga menjadi sarana media pemasaran, bisa dipakai untuk menjual produk-produk dan juga untuk marketplace. Yang keempat, meningkatkan kualitas layanan. Dengan adanya website, interaksi bisa langsung dan komplain-komplain bisa cepat dan bisa ditangani secara cepat. Sehingga kualitas layanan dari perusahaan bisa cepat ditangani. Misalkan teman-teman ingin membuat perizinan di PTSP, harus upload dokumen ke website dan sebagainya. Nah, kalau dulu harus antri dan harus datang langsung, sekarang cukup via online, semua bisa diakses dan terlayani dengan baik. Dan kita bisa cepat dapat informasi, misalkan kayak di media online. Kalau dulu kita harus nunggu besok pagi untuk tahu berita apa saja yang terjadi hari ini. Kalau sekarang untuk tahu berita detik ini kita sudah bisa dapat informasinya melalui media online. Bahkan dengan adanya media sosial, detik ini terjadi, detik ini juga kita bisa tahu karena banyak orang baik yang nge-share ke media sosialnya. Dan yang keenam memperluas market, karena tadi juga saya sudah jelaskan dengan adanya website, masyarakat yang baik di daerah nasional ataupun di mancanegara tahu produk kita apa. Nah, ini adalah beberapa pengenalan kita tentang web, bahwa pengembangan web itu tidak bisa dipungkiri menjadi penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas dari perusahaan itu. Bisa dipakai untuk meningkatkan branding, kemudian bisa juga dipakai untuk meningkatkan penghasilan dari perusahaan.